Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Shalom. Shalom. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus, nats khotbah kita pada minggu hari ini di Minggu Info Kafid, yakni tertulis di dalam Injil Matius pasalnya yang ke-9, dimulai dari ayatnya yang ke-27 sampai ayatnya yang ke-31. Matius pasal yang ke-9 ayat 27 sampai ayatnya yang ke-31. Saya akan membacakannya untuk kita. Demikian firman Tuhan. Yesus menyembuhkan mata 2 orang buta. Ketika Yesus meneruskan perjalanannya dari sana, 2 orang buta mengikutinya sambil berseru-seru dan berkata, "Kasihanilah kami, hai anak Daud." Setelah Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, datanglah kedua orang buta itu kepadanya. Dan Yesus berkata kepada mereka, "Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya?" Mereka menjawab, "Ya Tuhan, kami percaya." Lalu Yesus menjabah mata mereka sambil berkata, "Jadilah kepadamu menurut imanmu." Maka meleklah mata mereka. Dan Yesus pun dengan tegas berpesan kepada mereka. Katanya, "Jagalah supaya jangan seorang pun mengetahui hal ini." Tetapi mereka keluar dan memasyurkan dia ke seluruh daerah itu. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, Tuhan Allah memberikan kepada kita masing-masing setiap manusia panca indera. Tuhan melengkapi panca indera agar kita dapat percaya dan kita dapat menjalin komunikasi yang baik dengan Allah, terlebih kita kepada sesama kita. Dan itulah, tidak semua orang untuk menggunakan panca indera tersebut dengan baik. Padahal Tuhan Allah telah memberikan kita panca indera lengkap. Tetapi terkadang dari kita manusia susah untuk memfungsikan itu, susah untuk menggunakan dengan baik. Sehingga walaupun panca indera sempurna, namun kita tidak dapat mengenal Tuhan. Kita tidak dapat mengenal orang-orang di sekeliling kita. Bahkan ada orang yang tidak percaya kepada Yesus. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, jika kita melihat 2 tokoh orang buta yang ada dalam nats kita pada hari ini, kondisi mereka buta, mereka tidak bisa melihat yang memiliki kesusahan dalam penglihatan mereka. Hal inilah yang menjadi pergumulan mereka. Hal inilah yang menjadi penderitaan bagi kedua orang buta yang ada dalam nats kita pada hari ini. Mereka menderita, mereka tidak bisa melihat. Tetapi ada satu kunci yang bisa yang menjadikan motivasi bagi kita. Walaupun mereka buta, walaupun mereka tidak bisa melihat, tetapi mata iman mereka terbuka. Amin. Mata iman mereka terbuka dengan baik. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, jika kita melihat dari pasal dan ayat-ayat sebelumnya dan sesudahnya secara mendalam tentang pemberitaan Injil ini, banyak sekali kita temukan di situ peristiwa-peristiwa Tuhan Yesus melakukan mukjizat. Tuhan menyembuhkan orang buta. Hampir 80% pelayanan Yesus berhubungan dan menunjukkan bahwa Yesus adalah tabib yang memberikan kesembuhan.
Tuhan Yesus yang memberikan kelegaan. Di ayat yang ke-18 sampai 26, kita bisa melihat bahwa ada anak perempuan yang sakit pendarahan menerima kesembuhan, mendapat kesembuhan. Di ayat 1 sampai ayat yang ke-8, ia menyembuhkan orang lumpuh dan lain sebagainya. Dapat disimpulkan Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, bahwa Tuhan Yesus adalah sungguh-sungguh tabib yang tidak dapat diragukan. Dia yang mempunyai kuasa untuk memberikan kesembuhan baik jiwa dan tubuh kita. Oleh karena itu, kita sebagai orang Kristen, apa yang perlu? Apa yang perlu kita berikan dari hidup kita ini? Dengan panca indera yang Tuhan berikan kepada kita pribadi lepas pribadi, dengan cara mendekatkan diri kita, dengan cara memfungsikan panca indera kita dengan baik. Saat ini kalau kita lihat, banyak sekali orang Kristen menyadari bahwa tubuh yang sehat adalah aset berharga, ya kan? Tubuh yang sehat adalah aset berharga. Jika sudah melingkupi kita kesakitan, penyakit, sudah tidak ada artinya lagi. Oleh karena itu sekarang manusia berlomba bagaimana supaya jiwa tubuhnya sehat. Bagaimana mereka memfungsikan tubuhnya dengan baik, menjadi persembahan yang baik bagi Tuhan. Tentu saja Bapak Ibu, merawat kesehatan itu sangat perlu dan harus dilakukan, baik jasmani maupun rohani. Ikon seimbang, ikon sadalam. Oleh karena itu, kesehatan jasmani yang baik belum lengkap bila tanpa kesegaran rohani. Maka dampaknya hidup akan terasa hampa. Jika kita hanya memperlengkapi kesehatan jasmani saja tanpa memperlengkapi kesehatan rohani kita, hidup kita hampa. Hidup kita seperti ada yang kurang. Hidup kita bergejolak. Oleh karena itu Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus, marilah dulu kita buka Ibrani 10 ayatnya yang ke-25. Ibrani 10 ayat yang ke-25. Marilah kita membacanya bersama-sama, dua-dua ya. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya. Untuk itulah Bapak Ibu, mulailah dari sekarang memperlengkapi, menjaga tubuh dan rohani kita dalam keadaan sehat. Seperti lagu yang kita nyanyikan tadi, ya Tuhan, tiap jam ku memerlukanmu. Setiap jam Tuhan, Engkau ku perlukan. Setiap jam kita menginginkan Tuhan selalu ada bersama kita. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, marilah kita saling menasehati, semakin giat untuk melakukan dalam kegiatan-kegiatan pertemuan ibadah kita. Karena itulah yang diinginkan Tuhan. Seperti khotbah kita pada hari ini, sebagaimana kedua orang buta yang ada dalam teks ini sangat memotivasi kita. Walaupun mata mereka tidak bisa melihat, tetapi iman mereka terbuka. Ini sangat memotivasi kita. Baik secara fisik mata mereka tidak bisa melihat, namun mereka secara bersama-sama berseru, kasihanilah kami, hai anak Daud. Dengan harapan mereka meminta kepada Tuhan untuk kesembuhan yang mereka alami. Kasihanilah kami, hai anak Daud. Seruan inilah yang menghadirkan kesembuhan kepada mereka. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, seperti tema kita,
info kafir. Bila kita berseru, Tuhan akan menjawab. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Seperti yang dialami kedua tokoh orang buta di nats kita pada hari ini. Mereka berseru, memohon kepada Tuhan. Mereka percaya, walaupun mereka tidak bisa melihat Sang Mesias datang untuk memberikan kesembuhan kepada mereka. Oleh karena itu, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus, pada saat itu latar belakang di lingkungan orang Yahudi, orang-orang menilai bahwa orang buta, orang lumpuh, orang bisu yang mempunyai sakit penyakit, mereka itu terhitung sebagai manusia selayaknya seperti yang lainnya. Mereka disisihkan, mereka dinomorduakan. Tetapi itulah penilaian mereka. Melihat orang yang buta, lumpuh, sakit penyakit, itulah penilaian mereka. Dinomorduakan, disisihkan. Tetapi menurut penilaian dari mata Tuhan, orang buta itulah, mereka itulah yang patut dikasihani. Mereka lah yang layak mendapat kesembuhan. Maka dari itu, apa yang sebenarnya membuat kedua orang buta itu dapat melihat? Dan mengapa Yesus mau menyembuhkan mereka? Bisa kita lihat di dalam nats kita pada hari ini. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sering sekali kita gagal memahami, sering sekali kita memandang orang lain itu dari luarnya saja. Sering kali kita cepat sekali untuk menilai orang. Ternyata kalau orang yang banyak mikir negatif, tetap ternyata dia kurang bersyukur. Ternyata kalau orang menilai di sekelilingnya negatif, ternyata dia juga kurang piknik. Ya. Oleh karena itu sangat mudah buat kita menilai kelemahan orang lain. Banyak sekarang yang terjadi, menilai kelemahan orang lain, tapi kurang dia sadar diri. Mampukah dia melihat kekurangan yang ada di dalam dirinya? Itu sekarang. Alai molo menilai orang lain sangat cepat, alai dirinya belum bisa dinilai. Oleh karena itu Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, tidak seharusnya kita memandang mereka, tidak seharusnya kita memandang yang ada di sekeliling kita dari rupa saja. Tetapi alangkah baiknya melalui firman Tuhan pada siang hari ini, marilah kita belajar melihat mereka, melihat di sekeliling kita bahwa mereka ada hati seperti Allah. Untuk itu marilah dulu kita salam yang ada di samping kanan kiri kita, muka belakang, dengan berkata, dalam dirimu saya melihat Yesus. Dua-duanya. Ya. Dalam dirimu saya melihat Yesus. Terima kasih buat kita semuanya Bapak Ibu terkasih. Dalam dirimu saya melihat Yesus. Dalam diri Nina saya melihat Yesus. Amin. Kata kita imago Dei. Apa itu imago Dei? Serupa dan segambar dengan Allah. Semua kita sama di hadapan Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, kekurangan atau sebuah keterbatasan seringkali ya menjadi alasan bagi seseorang untuk mengurungkan impiannya. Mulut tabir ngamanginang, akta keluarga
maka saudara-saudari kita yang ada di panti Hepata, yang ada di Porsea, di Senayan itu sih, nggak ada usia kita menginap, kurang lebih pasti sudah ada ya. Mulu kabirin di siang menginap kehidupan mereka. Disitulah perkumpulan orang-orang keluarga kita yang maaf kata tidak bisa melihat, yang tidak punya tangan, yang tidak bisa mendengar, tidak bisa berbicara. Godang di siang menginap akan keluarga kita. Ati dia mulak kita mentuhuta, boy mahita tusi, mamerin akan keluarga kita. Tetapi apa? Walaupun mereka terbatas, walaupun mereka ada kekurangan, tetapi mereka tetap semangat untuk melayani Tuhan. Ya, di siadondo nasobui mamere, alai sangat pintar memain musik. Ada yang tidak bisa mendengar, pakai bahasa ya, pakai bahasa isyarat. Ada yang tidak bisa berbicara, tetapi keterampilan mereka wah luar biasa. Mereka bisa beternak, mereka bisa bercocok tanam, dan kegiatan-kegiatan positif lainnya. Di sana juga ada sekolah yang mendidik mereka, yang menempah mereka agar mereka mampu seperti kita. Sekarang sebaliknya, sukun-sukun tuh kita menginang, Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, bagaimana dengan kita yang lengkap, yang sempurna diberikan Tuhan panca indera? Apa yang sudah bisa kita berikan? Bagaimana kita merespon itu semua? Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus, demikianlah kita diajak untuk selalu berseru kepada Tuhan. Sama seperti lagu yang dibawakan oleh Naposong tadi, berseru dan Tuhan akan menjawab, karena Dia hanya sejauh doa. So Dia dulu kita memberikan totalitas kehidupan kita ini kepada Tuhan. Bagaimana kita mampu untuk selalu mengucap syukur kepada Tuhan? Pagi-pagi sudah dibangunkan kita, diberikan kesempatan untuk hidup di hari itu, diberikan untuk bernafas, menghirup udara segar, diberikan kekuatan kesehatan untuk melanjutkan pekerjaan di dalam 1 minggu ke depan. Marilah kita mulai dari hal yang kecil, berdoa, berpengharapan kepada Tuhan. Apakah dari kita sudah terbiasa bangun tidur, mau tidur berdoa? Saya yakin kita semua yang ada di sini, kita pasti sudah melakukan itu. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus, Yesus melihat di dalam nats ini dan memandang kedua orang buta itu. Ternyata mereka yang buta itu, yang tidak bisa melihat, memiliki kualitas hidup dan kepercayaan yang tinggi terhadap Yesus. Walaupun mereka tidak bisa melihat, tetapi mereka mengenal Tuhan, Sang Mesias datang untuk memberikan kesembuhan kepada mereka. Tetapi kalau kita yang lengkap bisa melihat, bisa bernyanyi memuji nama Tuhan, terkadang kita akan lupa akan Tuhan kita. Sulit kita untuk mempercaya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, melihat kisah kedua orang buta melalui nats ini, ada beberapa hal yang mengingatkan kita. Yang pertama kita diingatkan, walaupun mereka buta, mereka adalah orang yang percaya, yang memiliki keteguhan. Melalui ini dapat dilihat Bapak Ibu, bahwa meskipun mereka tidak bisa melihat, namun mereka mendengar kedatangan Yesus di tempat mereka. Mereka tahu bahwa Yesus itu Mesias. Mereka tahu bahwa Dialah yang dinanti-nantikan untuk membebaskan, untuk menyembuhkan mereka. Dan mereka bisa bersatu. Mereka tidak ragu-ragu, mereka tidak mendua hati
dan tidak membuang-buang waktu diikuti Yesus. Mereka tidak menunjukkan keegoisan mereka. Walaupun mereka bersama buta, tetapi mereka tidak egois. Mereka memiliki rasa solidaritas yang tinggi. Itu yang ditunjukkan dua orang buta di nats kita pada hari ini. Mereka merangkul bersama. Kemana Yesus pergi? Sambil berseru-seru. Tetapi di sini dilihat seolah-olah Yesus membiarkan kedua orang buta itu. Tetapi sebenarnya tidak demikian. Yesus mau melihat usaha mereka untuk terus berdoa, untuk terus memohon kepadanya dengan tidak ragu-ragu. Makanya di sini dituliskan, apakah kalian percaya bahwa aku dapat melakukannya? Mereka menjawab, ya Tuhan, kami percaya. Iman mereka, keteguhan yang mereka miliki. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, melalui kisah ini ada yang perlu diingat buat kita, yaitu walaupun mereka buta, mereka memiliki iman yang kokoh kepada Yesus. Seruan mereka kepada Tuhan sungguh-sungguh dari hati. Seruan mereka memberikan kesembuhan kepada mereka. Di ayat 29 dikatakan, jadilah kepadamu menurut iman. Rencana dan kehendak Tuhan yang terjadi di dalam kedua orang buta itu. Iman mereka sangat menentukan terjadi mukjizat kesembuhan meski mereka tidak melihat. Itu yang kedua. Yang ketiga, Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, orang yang memiliki rasa untuk terus bersyukur. Walaupun mereka tidak bisa melihat, mereka terus bersyukur kepada Tuhan. Tidak bisa melihat, tetapi mata hati mereka terbuka, iman mereka kokoh. Setelah Yesus menyembuhkan mereka, ia berpesan di ayatnya yang ke-30, supaya jangan seorang pun mengetahui peristiwa ini, dan kedua orang itu mendapat kesembuhan, dan mereka tidak bisa membendung sukacita yang mereka syukuri atas kesembuhan dari Tuhan. Oleh karena itu, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus, sesuai dengan tema kita pada hari ini, Info Covid, bila kita berseru kepadanya, pasti Dia akan menjawab. Terkadang Bapak Ibu, kita seperti orang yang tersisih di sekeliling kita. Terkadang kita merasa menjadi orang yang ketinggalan di sekitar kita, baik di keluarga kita, di pekerjaan kita. Tetapi yang mau diingatkan kita melalui nats ini, mari dan tetaplah selalu datang kepada Tuhan, melakukan curhat kepada Tuhan melalui doa-doa kita, harapan cita-cita kita kepada Tuhan. Soal waktu Tuhan menjawab doa kita, itu kehendak Tuhan, bukan kehendak kita yang terjadi. Oleh karena itu, Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, ada sebuah ilustrasi yang berjudul kakiku adalah tanganku juga. Kakiku adalah tanganku juga, sama seperti kisah dua orang buta yang di nats kita. Kekurangan atau sebuah keterbatasan seringkali menjadi alasan bagi seseorang untuk mengurungkan impiannya. Namun berbeda dengan salah seorang anak, dia dilahirkan dengan tidak sempurna, di mana ia tidak memiliki tangan. Namun dengan peristiwa yang terjadi kepada dia, dia tidak mempunyai tangan, dia bisa meraih impiannya. Tidak mempunyai tangan tidak menjadi masalah, tidak menjadi penghalang baginya dalam kehidupannya. Dengan kakinya ia bisa melakukan segala aktivitasnya. Dengan kakinya dia mampu mengerjakan soal-soal ujian. Dengan kakinya dia mampu belajar. Dengan kakinya ia makan. Dengan kakinya juga ia melakukan cita-citanya. Bisa dia melukis. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang terkasih,
Tidak punya tangan bukan berarti tidak bisa melakukan apa-apa. Tidak mempunyai salah satu panca indera yang tidak lengkap bukan berarti kita tidak bisa melakukan apa-apa. Tuhan tidak memberi tangan tetapi kaki bisa menjadi multifungsi. Tuhan tidak memberikan mata bisa melihat tetapi organ-organ panca indera yang lain bisa menjadi multifungsi, menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Oleh karena itu Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus, marilah tetaplah bersyukur, tetaplah berseru kepada Tuhan dalam keadaan apapun juga, karena Tuhanlah yang memiliki hidup kita manusia. Oleh karena itu, marilah kita menyerahkan totalitas kehidupan kita seutuhnya untuk Tuhan. Biarlah nama Tuhan menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan atas penyertaan-Mu yang boleh kami rasakan hingga pada hari ini. Kami boleh dalam keadaan sehat, kami boleh dalam keadaan sukacita untuk datang meringankan langkah kami memuji, memuliakan nama Tuhan. Dan juga kami boleh mendengarkan firman-Mu Tuhan. Jadikanlah firman-Mu ini menjadi penyemangat di dalam kehidupan kami. Biarlah kami mampu mengaplikasikannya, melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Seperti tokoh dalam Alkitab ini, 2 orang buta yang Engkau sembuhkan. Walaupun mereka bersusah payah, tetapi mereka tak jemu-jemu. Mereka selalu berusaha untuk meminta kesembuhan daripada-Mu. Kami yakin dan percaya semua indah pada waktunya. Begitu juga kepada kami Tuhan, pribadi lepas pribadi di dalam kehidupan kami. Engkaulah yang menyempurnakan kehidupan kami, karena kami ini adalah milik-Mu. Ya Tuhan Allah Bapa kami berdoa Tuhan untuk seluruh jemaat Tuhan yang ada di tempat ini. Engkaulah Tuhan yang memberkati kami. Berikanlah kesehatan, umur yang panjang, begitu juga cinta kasih yang daripada-Mu, agar kami selalu semakin semangat di dalam bekerja di tempat ini. Begitu juga Tuhan buat para tamu, keluarga kami yang datang bersama kami di tempat ini, memuji memuliakan nama Tuhan. Engkau tahu Tuhan kondisi dan latar belakang mereka masing-masing datang ke tempat ini. Terkhusus juga buat mereka yang datang dari Indonesia untuk proses penyembuhan. Kiranya Engkaulah yang memandang mereka, kiranya Engkaulah yang memberkati mereka. Berikanlah kepada mereka pengharapan yang daripada-Mu Tuhan. Cinta kasih-Mu melingkupi kehidupan mereka masing-masing, agar mereka semakin bersemangat di dalam setiap proses penyembuhan bagi mereka masing-masing. Begitu juga Tuhan, berkati setiap makanan, minuman yang dikonsumsi mereka, berkati setiap obat. Begitu juga tangan para dokter, para medis yang menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk mereka masing-masing. Kami yakin dan percaya Tuhanlah yang memberikan kesembuhan. Tuhan memberikan kebahagiaan bagi mereka sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa kami juga berdoa Tuhan untuk gereja-Mu ini. Engkaulah yang memberkati seluruh jemaat. Engkaulah yang memberkati setiap program-program yang akan dilaksanakan 1 tahun ke depan ini. Tanpa Engkau Tuhan kami tidak ada apa-apanya. Untuk itu kami datang ke hadapan Tuhan. Berikanlah pertolongan yang daripada-Mu, berikanlah kemampuan yang daripada-Mu, agar kami bisa bersatu bergandengan tangan untuk mengembangkan jemaat-Mu, muriam di tempat ini Tuhan, sesuai dengan kehendak Tuhan. Untuk itu Tuhan kami datang ke hadapan
Kami serahkan seluruh jiwa dan raga kami, agar Engkaulah yang menjadi pemimpin di dalam setiap kehidupan kami. Kami adalah orang yang tak pernah luput dari dosa dan kesalahan kami. Ampunkanlah Tuhan, agar kami semakin layak di hadapan-Mu. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Marilah kita bernyanyi sambil